Nih, gue buktiin nih, misalkan nih ya. Nih ya. Kalau keris petir yang dipunyain dukun tuh, ya, itu dililit-lilit kain putih biasanya tuh. Dililit-lilit kain putih karena di sebelah sininya ada tombolnya. Ada tombolnya. Jadi kalau dipegang sama orang umum, itu kepencet dikit keluar petir ujungnya. Keluar listrik ujungnya. Ya. Makanya ditutup pakai kain putih. Kalau ini lebih sakti lagi, nggak ada tombol-tombolan nih keris. Bisa dicek total tuh. Ya, sama penonton, bahkan bisa dipegang sama penonton. Ya. Dan ini bisa keluar petir, ya. Nih lihat, ini dukun yang nipu nih kayak gini. Dukun yang main trik tuh yang kayak gini, ya, trik sulap elektronik dijadiin pengobatan itu aduh, pembodohan akal sehat. Ya, seharusnya trik tidak dijadikan untuk pengobatan. Ini harusnya dijadikan untuk hiburan dalam pentas seni, bukan untuk pengobatan. Ini dukun-dukun sok tahu tentang hal goib tuh yang kayak gini yang gue maksud. Yang kalau nggak nipu ya cabul. Nih, misalkan ada pasien nih, saya sakit nih, tolong dong sembuhin saya. Wih, langsung oke. Kalau saya lihat ya, pakai mata kaki saya. Waduh, ini kalau dukun pakai mata batin, ini mata kaki ya. Kalau saya lihat pakai mata kaki saya nih, panjenengan disantet, panjenengan nih diguna-guna. Ini harus dibersihin nih, biayanya 10 juta atau 5 juta. Kalau kelihatannya nggak terlalu kaya, biasanya 5 juta. Ini pembersihan harusnya 5 juta nih. Pembersihannya pakai keris petir, ya. Nih, coba ya. Wah, di sini nih pusat santetnya nih. Coba. Nah, tuh kan. Wih. Berarti di sini dikiriminnya nih pakai jasa santet ekspres nih, ya. Nih, di sini nih. Nih, terus dicari lagi nih. Wah, coba kita cari-cari lagi. Nah, ini nih di sini nih. Tuh, ya kan? Wih. Ini nih. Ini dukun yang kalau nggak nipu ya cabul ya, sok tahu tentang hal goib ya ini nih. Orang sakit dibilangnya dituduhnya santet, dituduhnya guna-guna. Pembersihannya pakai keris petir. Ini dukun yang kalau nggak nipu ya cabul yang kayak gini nih. Ini ya. Ini gue bongkar aja rahasianya lah ya. Ini tanpa tombol. Betul, tanpa tombol. Ini lebih sakti daripada yang pakai tombol yang harus dililit-lilit kain putih, ya. Karena rahasianya adalah ini lebih sakti lagi. Ini pakai remote. Nih, bagian bawahnya bisa dibuka. Ini untuk on-off-nya. Ini off, ini on, dan ini chargernya. Untuk ngecasnya. Jadi nggak perlu ganti-ganti baterai. Tutup, selesai. Nah, terus bagaimana cara nyalain petirnya? Kalau nggak ada tombol, ya. Ini gue coba nyalain lagi nih. Gimana nyalain petirnya? Harus kerja tim. Ada tim yang mencet remote-nya. Boleh tolong remote-nya sini? Nah, ini istri gue nih yang mencet. Nah, ini dia ada remote-nya. Jadi kalau dipencet, nyala. Tuh, nyala. 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 Begini doang katanya pembersihan goib, pembersihan santet. Waduh, kok trik sulap dijadikan pengobatan? Ini loh, nggak nipu ya cabul yang main keris petir untuk pengobatan kayak gini nih, ya. Tuh. Kalau untuk yang keluar benda dan ada benda di dalam perut, itu sampai saat ini masih bisa dijelaskan secara ilmiah. Seperti apa? Contohnya, ada 2 kasus di Indonesia yang cukup terkenal. Satunya ini ada paku banyak di perut. Yang satunya lagi ini ada benda-benda kecil. Dari mulai koin, tutup botol, terus juga uang kertas 20 ribuan dan lain sebagainya. Ya. Awalnya ini diduga bukti santet nih. Ya. Tapi nyatanya setelah ditekan sama psikologi dan psikiater untuk ngaku si korban, akhirnya mengakui kalau ternyata itu gangguan PICA namanya, PICA, gangguan makan, di mana seseorang memakan hal yang bukan makanan, menikmati. Nah, kasus terbesar PICA itu ada di India. Ada 40 pisau rumput di dalam perut, bisa cari. Ya, ketika dia ditekan-tekan untuk ngaku, akhirnya ngaku bahwa dia suka rasa besi dan rasa darah dalam waktu bersamaan.
Tapi apakah kamu yakin bahwa 100% mereka yang mengaku sebagai korban santet itu mereka memiliki gangguan pika? Yang udah semuanya mengakui gitu. Oke. Buat Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat, itu baru sedikit hal yang dibongkar oleh pesulap. Bapak Ibu, ada santri gaib. Tenanan kuwi baju abang. Santri gaib kuwi masyaallah hadir. Iya, santri gaib. Ini baju Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin, yaitu di surat An-Nas, yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, yaitu di surat An-Nas, 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 yaitu di surat An-Nas. Lah, kok gak ada, Din? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kok adanya di surat Az-Zariyat ya, Din?